Cerdasnya Jokowi tarik Prabowo ke pemerintahan karena hal ini. Ya memang, mulai tahun 2014 dan 2019, yaitu Prabowo adalah musuh terbesar Jokowi dalam konsentrasi Pilpres 2014 dan juga 2019. Hal tersebut terbukti yaitu Joko Widodo selalu berhadapan dengan Prabowo Subianto. Bahkan saya teringat tahun 2014 yang lalu, Prabowo Subianto memilih sebagai oposisi dari Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto, Gerindra, Golkar, dan bahkan partai-partai besar lainnya ikut menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertamanya kemarin. Tetapi pada tahun 2019 saat Presiden Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, hal tersebut tidak terjadi lagi pada pemerintahan periode pertamanya, yaitu Prabowo ditarik ke pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan. Di situ menurut saya letak cerdasnya Presiden Joko Widodo. Nah, kita tahu kan, pada saat di periode pertama Presiden Joko Widodo, Prabowo itu sangat dekat sekali. Ya seperti contoh Amin Rais, bahkan juga pernah menelpon HRS. Dekat sekali dengan Amin Rais dan yang lainnya. Saya mengotak-ngatik, akhirnya terbukti kan. Kemarin Densus 88 menangkap yaitu kader Partai Umat, yaitu berinisial RH, ditangkap Densus 88. Ya kemungkinan Presiden Joko Widodo menyelamatkan Prabowo lah. Sehingga jika Prabowo tidak ditarik ke pemerintahan, kemungkinan ya tetap dekat ya dengan Partai Umat dan lain sebagainya. Bahkan dari Teddy Kusnaidi itu mengklaim jika HRS dan kelompoknya hingga Amin Rais adalah tokoh-tokoh yang menyebarkan Islamofobia di Indonesia. Hal ini kata dia terkonfirmasi dari berbagai tindakan serta pernyataan-pernyataan HRS dan kelompoknya. Hal ini disampaikan Teddy Kusnaidi merespon pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang menuding Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan adalah pelaku penyebar Islamofobia di negeri ini. Ya biasanya yang teriak-teriak seperti itu biasanya dia sendiri. Biasanya sih. Bahkan Teddy Kusnaidi setuju jika Amin Rais dan geng HRS disikat. Itu dari Twitter pribadinya Teddy Kusnaidi. Ya kemungkinan Presiden Joko Widodo menarik Prabowo Subianto ada alasan yang sangat baik. Karena Prabowo Subianto yaitu bisa memimpin Menteri Pertahanan. Dan terbukti dari lembaga survei tersebut, Prabowo Subianto kinerjanya paling bagus di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya kemungkinan alasannya seperti itulah. Prabowo Subianto ditarik di pemerintahan Presiden Joko Widodo supaya tidak dekat-dekat dengan yang disebut oleh Teddy Kusnaidi tersebut. Kemungkinan sih. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Cerdasnya Jokowi tarik Prabowo di pemerintahan. Ternyata Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais buka suara terkait bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau biasa dikenal dengan Jokowi. Amin Rais mengungkapkan Prabowo Subianto hanya bersedia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Menhan. Pasalnya Prabowo Subianto memiliki latar belakang militer sehingga ia berkapabilitas untuk menduduki jabatan sebagai Menhan. Ekologi dia Prabowo itu kan memang dari militer. Jadi ketika dia ditawari itu, kalau Menhan saya mau, yang lain gak mau. Nah kemudian jadi Menhan itu, Menhan sungguhan. Artinya dia tahu ilmunya, tahu what Menhan stand for, kata Amin Rais dikutip dari seputartangsel.com dari kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 15 Februari 2022. Amin Rais mengaku Prabowo Subianto pernah berkata kepada dirinya bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin tetap mengabdi selama masih hidup. Lebih lanjut, mantan politikus Partai Amanat Nasional itu mengaku belum menentukan langkah politiknya pada Pilpres 2024 mendatang. Meski begitu, ia mendukung regenerasi. Ia menuturkan dirinya merupakan manusia yang bebas, sehingga tidak pernah menganjurkan tokoh yang akan maju pada konsentrasi politik. Menurutnya, manusia harus bermental bebas, bukan bermental jongos atau kacung.
Saya ini manusia bebas. Saya tidak pernah menganjurkan hari ini. No, itu sia-sia. Jadi, pelajaran tauhid pertama itu jadilah manusia bebas. Hanya takut kepada yang di atas. Jangan sampai kita jadi mental dongos, mental kacung, tegasnya. Menurut Amin Rais, hidup akan nikmat dijalankan apabila menjadi manusia bebas. Juga diketahui politikus Teddy Kusnaidi mengklaim Rizik Syihab dan kelompoknya hingga Amin Rais adalah tokoh-tokoh yang menyebarkan Islamofobia di Indonesia. Hal ini, kata dia, terkonfirmasi dari berbagai tindakan serta pernyataan-pernyataan HRS dan kelompoknya. Hal ini disampaikan Teddy Kusnaidi untuk merespon pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang menuding Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan adalah pelaku penyebar Islamofobia di negeri ini. Rocky Gerung menuduh PDIP yang angkat isu Islamofobia dan Jokowi sebagai sponsornya. Rocky minta Jokowi hentikan isu ini. Pertanyaan saya, sejak kapan Amin Rais dan gengnya HRS yang suka menyebarkan isu Islamofobia jadi anggota PDIP? Setuju nih, Amin Rais dan geng HRS disikat, kata Teddy dilansir dari laman Twitter pribadinya pada Rabu 16 Februari 2022. Adapun Rocky Gerung sebelumnya mengatakan Jokowi dan PDI Perjuangan adalah pelaku di balik penyebaran Islamofobia di Indonesia. Hal ini terbukti dari sikap PDI Perjuangan yang disebutnya konsisten menggulirkan isu-isu Islamofobia selama beberapa tahun terakhir. Kalau kita perhatikan, isu-isu Islamofobia ini digencarkan untuk mengucapkannya adalah PDIP. Rancangan undang-undang terakhir tentang Islamofobia sudah diteken oleh Joe Biden, dan itu seharusnya jadi panduan kita untuk mengerti bahwa di Amerika isu Islamofobia sudah hilang, kata Rocky Gerung. Namun, kata ahli filsuf ini, bila isu tersebut masih ada, itu berarti ada partai yang hanya bisa hidup dengan menunggangi isu tersebut. Nah, kalau sekarang masih ada, itu artinya ada elemen dalam partai yang hanya bisa hidup dengan menunggangi isu Islamofobia, ungkapnya. Menurut Rocky, bila isu Islamofobia terus dimainkan atau disuarakan, itu akan memperkeras persaingan politik di 2024. Jadi Pak Jokowi justru mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobia, bukan sekedar demi isu itu, tapi demi dia sendiri, tuturnya. Bahkan diketahui Partai Umat menyoroti Densus 88 Polri terkait penangkapan dan menetapkan kader DPW Partai Umat Provinsi Bengkulu yang berinisial RH sebagai tersangka. Partai Umat menyinggung Densus memiliki aksi yang tidak baik dalam menanggap teroris. Maka dari itu, meminta pemerintah untuk mengevaluasi Densus. Melihat track record Densus di dalam proses penangkapan terduga yang tidak baik, kami mengusulkan pemerintah mengevaluasi prosedur bekerja Densus sehingga tidak menjadi teror bagi masyarakat, kata jubir Partai Umat Mustafa Nahrawardaya saat dihubungi pada Minggu 13 Februari. Menurut Mustafa, penangkapan yang dilakukan oleh Densus tak boleh menjadi teror bagi masyarakat. Ia juga mengungkit perihal Badan Nasional Pencegahan Teroris BNPT yang baru ini meminta maaf atas daftar ratusan pesantren yang terafiliasi ISIS. Apalagi kemarin, baru saja BNPT minta maaf atas tidak akuratnya informasi ratusan pesantren yang dilabeli terafiliasi ISIS. Jangan sampai penangkapan ini pun menjadi bentuk teror baru. Mustafa juga membahas yang terjadi di persidangan kasus teroris ex-sekretaris umum Front Pembela Islam FPI yang dia sebut ada pemaksaan kehendak. Bahkan pada persidangan yang dialami Munarman, saya pun menangkap adanya kesan kurang profesionalnya Densus sehingga ada kesan pemaksaan kehendak dalam kasus tersebut, lanjut Mustafa. Mustafa mengatakan RH yang merupakan kadernya yang tangkap Densus beberapa hari lalu di Bengkulu pernah menjadi pengurus di sejumlah ormas besar sebelum bergabung di Partai Umat. RH bukanlah orang baru dalam pergerakan. Beliau bukanlah aktivis kemarin sore. Beliau sebelum gabung Partai Umat juga sudah menjadi pengurus sejumlah ormas besar di tanah air, katanya. Mustafa menjelaskan, ketika RH bergabung bersama Partai Umat Amin Rais, mereka sangat bangga. Jadi ketika bergabung ke Partai Umat, kami sangat bangga karena kapasitasnya itu. Tidak ada yang salah dengan gabungnya RH ke partai kami, tuturnya. Partai Umat sangat terbuka bagi siapa saja yang punya komitmen kuat membangun negeri, berjuang di jalan Allah dengan punya niat kuat melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, serta memiliki latar belakang yang baik, maka siapapun itu pantas bergabung di Partai Umat, ujar Mustafa. Tak hanya itu, Mustafa menyebut Partai Umat sudah mengingatkan untuk para kadernya mengenai bahaya terorisme. Dia menilai perjuangan Partai Umat sangat berat.
Kami sejak awal berdiri sudah mengingatkan pada seluruh kader agar untuk berhati-hati terkait terorisme. Perjuangan umat sangat berat. Banyak mata di sana-sini melototi perjuangan siapapun, apalagi partai politik yang membawa nama Islam, ungkapnya. Lanjut lagi, menurutnya RH aktif di banyak ormas Islam terkenal. Karena RH alhamdulillah sepengetahuan kami aktif di banyak ormas Islam yang sudah dikenal baik, ucap Mustafa Nahrawardaya.